bagus ya. Tapi perlu diingat teman-teman, setelah fase ngagung raya ya, ngagung besar, buahnya lebat ya, buah pertama, kedua ya. Setelah ketiga kalau kopi nggak ada buahnya, buat konten juga bang, nggak akan ada yang nonton, jarang yang nonton ya, nggak apa-apalah ya. Sudah saya pernah katakan, apapun situasinya, kondisinya akan saya perlihatkan. Perkara yang menonton, banyak yang menonton sama enggaknya itu terserah teman-teman ya. Saya juga tidak memaksa. Inilah keadaannya teman-teman, tidak begitu bagus dari tahun kemarin ya, di daerah saya. Oke, terima kasih ya, saya ucapkan teman-teman, terkhusus yang sudah memberikan saran kepada saya untuk melakukan perubahan ya. Bahwasannya kita harus melakukan perubahan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang telah memberikan saran. Lakukan perubahan bang, jangan itu aja kopinya ya. Saya akan coba ya. Saya akan coba, tapi saya tidak terlepas untuk meneliti ya setiap perkembangannya. Untuk saat ini memang saya masih Tugusari ya, karena sudah saya katakan mayoritas tempat saya Tugusari teman-teman ya. Inilah situasinya. Buah untuk tahun ini memang tidak begitu full ya, tapi cukup lumayan, mengingat terkena kemarau daerah saya ya. Bahwasannya memang pegunungan ada yang beberapa daerah atau di tempat-tempat yang memerlukan cuaca kemarau ya. Oke, ini situasinya. Buat saran, alhamdulillah saya sudah coba ya. Memang saya sering melakukan ya uji coba terkait tentang penyetekan teman-teman ya. Setiap tahunnya pasti saya lakukan. Saya sering berkunjung ya ke sebuah daerah untuk melihat perkembangan dan bertujuan untuk mencari bibit yang terkenal di sana. Dan alhamdulillah untuk saya coba terus teliti. Untuk tahun ini saya penyetekan teman-teman ya, saya penyetekan untuk kelon irsat dulu, karena tahun kemarin sangat ramai ya tempat saya. Saya lihat juga nampak lumayan ya perkembangannya. Hanya saja itu buah pertama ya,
Karena menurut saya teman-teman ya, ini menurut saya teman-teman ya, menurut saya bahwasannya stekan itu kalau usia muda ya, 1 tahun, buahnya akan bagus ya, pertumbuhannya juga bagus ya. Tetapi perlu diingat teman-teman, setelah fase ngagung raya ya, ngagung besar, buahnya lebat ya, buah pertama, kedua ya. Setelah ketiga dan habis masa pembuahan ketiga ya, disitulah dia akan mengalami perubahan teman-teman. Jika dia tidak berubah, baik dari segi buah ataupun segi batang ya teman-teman, maka itu bagus teman-teman, bisa dikembangkan. Tetapi yang terpenting teman-teman ya, khusus ini buat petani yang memiliki lahan sedikit, ini maaf ya teman-teman, sedikit, alangkah baiknya teman-teman jangan sampai terlalu banyak jenis teman-teman ya. Yang saya takutkan, pengalaman saya teman-teman ya, kalau kita terlalu banyak jenis dan terpengaruh dengan situasi ya, keadaan di luar, lalu kita ikut ya, kita ikut mengingat lahan kita sedikit, kita setek beberapa jenis dan banyak jenisnya lah, sehingganya nanti biasanya itu tidak karuan hasilnya teman-teman. Karena jenis kopi ini kan berbeda-beda ya, sifatnya berbeda-beda ya, dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang dia panennya itu guyur ya, enggak serentak, jadi otomatis dia akan habis, nggak karuan hasilnya teman-teman ya. Menyangkut terlebih apalagi kalau kita paruh hasil ya teman-teman. Untuk saya sendiri ya, kenapa Tugu Super ya, Tugu Sari ya, nah itu bisa serentak teman-teman ya, merahnya tuanya sekaligus ya. Nah sehingganya penghasilan kita bisa kumpul sekaligus ya teman-teman. Ini teman-teman ya, situasi kondisinya di perkebunan saya. Kita udah lakukan pengelilingan tadi teman-teman. Ini untuk Tugu PS ya teman-teman ya. Tugu PS sendiri masih saya pertahankan untuk selingan teman-teman ya, untuk selingan ya. Ini tampak tidak terlihat buah kalau dari luar ya, cuman untuk Tugu Sari memang memiliki karakter seperti ini ya. Dia tidak tampak terlalu terlihat ya dari arah luar. Oke, ini untuk tahun ini tidak begitu bagus ya teman-teman. Nah ini PS Tugu Kuning teman-teman ya. Ini sudah usianya lumayan teman-teman ya. Sudah beberapa kali pemangkasan, pembaharuan ya. Dia awal pertama ngagung teman-teman ya, awal pertama ngagung buahnya ya, besar-besar ya. Setelah itu 3 kali berbuah ya, dia mengalami perubahan kecil buahnya ya. Akan tetapi tiap tahun produktif teman-teman ya, buahnya ada terus, lebat terus. Untuk itu saya masih tetap pertahankan teman-teman ya. Lebihnya soal buah lebat atau tidak ya teman-teman, terlepas dari kita perawatan ya. Memang saya akui ya teman-teman, saya akui bahwasannya kebun itu memang bagusnya dipupuk teman-teman ya. Dipupuk ya, dilakukan modal biaya pemupukan ya. Memang kalau untuk saya pribadi, kenapa saya sudah bilang di video-video sebelumnya bahwasanya kebun saya ini teman-teman sudah lama saya tidak memupuk teman-teman ya. Itu saya punya alasan tersendiri teman-teman ya. Alasan yang sangat kuat untuk saya ya, untuk saya pribadi, yaitu teman-teman yang menyangkut biaya ya teman-teman. Kita coba keluar ya. Ini kita hanya saya tidak ingin berbicara di tempat supaya tahu teman-teman bahwasanya kondisi perkebunan saya seperti ini adanya. Tidak hanya 1 batang atau 2 batang yang saya perlihatkan.
Oke, kembali lagi ya, kebun harus dipupuk sebenarnya. Kenapa saya tidak melakukan pupuk? Itu tadi saya sangat terbatas dari biaya, dan saya pun harus memperhitungkan teman-teman. Jangan sampai saya mengalami ketidakhasilan dari perhitungan biaya tadi, karena mengingat sekarang biaya pembelian pupuk saja mahal teman-teman ya. Cuman di sini saya punya target ya, seperti apa saya tidak memupuk, tetapi saya harus lakukan perawatan yang benar-benar ya, dan saya usahakan bagaimana caranya situasi keadaan kopi ya, pohon kopi ini agar tetap baik ya, bisa sama seperti yang punya teman-teman di daerah saya yang memupuk ya. Dan alhamdulillah keadaannya saya rasakan sudah beberapa tahun ini tidak kalah teman-teman ya, dengan yang memupuk ya. Banyak di daerah saya yang melakukan pemupukan ya, penyemprotan batang ya, untuk buah ya. Terkadang mereka mengeluh masih saja tidak berbuah ya. Sebenarnya itu tadi memang sarana ya, syariat kita pemupuk ya memang bagus ya, tapi untuk buah tidak ada yang bisa menjamin teman-teman ya. Jangan mengatakan karena punya abang tidak dipupuk atau punya kamu enggak dipupuk. Sebenarnya dipupuk bagus, cuman tidak jadi jaminan ya. Yang terpenting kita harus tekun ya, tekun merawat ya, meneliti setiap perkembangannya ya. Nah itu teman-teman, yang jelas kita harus tetap teman-teman iringi doa dalam setiap usaha kita, apapun usahanya teman-teman ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin suatu keberhasilan dari usaha kita selain kita meminta ya. Setelah kita melakukan syariat ya, dengan seperti kita menanam, kita melakukan penanaman ya, perawatan ya. Setelah menanam, merawat sudah kita lakukan, baru kita serahkan teman-teman sama yang punya hak, yaitu punya yang berkuasa membuat buah teman-teman ya. Jangan salah, kebanyakan kalau saya dengar ya teman-teman, sering sharing ya, secara langsung saya dengar terkadang kita merasa salah kaprah ya. Bukan artinya saya menyalahkan, hanya gara-gara bisa dikaitkan pokok utama gara-gara pupuk. Memang saya akui pupuk harus sebenarnya untuk kebun bagus ya, tetapi tidak menjamin teman-teman ya, bukan satu jaminan. Nah untuk teman-teman dimanapun berada ya, khususnya petani kopi ya, saya sudah lama tidak memupuk ya. Yang saya lakukan hanya perawatan yang rutin teman-teman. Perawatan yang rutin ya, rajin ya, tekun ya. Saya benar-benar belajar mengamati ya setiap pertumbuhannya ya, perkembangannya ya. Jadi itu sekali lagi buat teman-teman ya, terima kasih ya untuk yang telah memberikan saran. Saya akan coba lakukan perubahan ya. Saya coba untuk irsat sendiri, tempat saya belum banyak teman-teman ya, makanya sangat sulit untuk mendapatkan bibitnya. Saya dapat alhamdulillah, saya berkunjung ke luar daerah ya, tempat teman saya, akan saya coba karena saya sering melihat ya di konten YouTube, sangat luar biasa klon irsat ya, sangat memukau ya. Mudah-mudahan cocok di daerah saya. Nah itulah tadi teman-teman ya, kembali lagi untuk kita kebun memang harus dipupuk, cuman semua itu harus kita perhitungkan teman-teman. Kenapa kebanyakan orang mengeluh tidak kebagian hasil? Karena biayanya ya banyak, selama 1 tahun dipotong biaya pengurusan ya, pemupukan ya teman-teman, belum yang lain-lain ya. Terkadang hasilnya habis, tidak tersisa kadang-kadang teman-teman. Itu banyak yang saya dengar dan saya memang pernah saya rasakan teman-teman. Nah untuk itu, jika memang kita ingin ya
seperti saya dulu, saya akan berhenti memupuk, tetapi saya punya target ya, bahwasanya biar tidak memupuk, tapi saya akan berusaha bagaimana caranya untuk tetap stabil lah batangnya. Yaitu tadi kuncinya kita harus rajin ya, tekun, merawat, rajin meneliti. Oke teman-teman, buat teman-teman dimanapun berada ya, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah memberikan saran, kritikan, walaupun secara langsung saya ucapkan terima kasih. Jadi buat teman-teman, khususnya penonton YouTube ya, yang melihat video saya mohon untuk bisa berpartisipasi teman-teman ya, untuk bisa memberikan kebaikan, saling memberikan kebaikan teman-teman, untuk bisa saling mendukung, untuk subscribe ya, tekan tombol loncengnya teman-teman ya. Ini situasinya. Oke, mungkin hanya ini teman-teman, sekilas dari saya ya. Itu tadi, kita sebagai petani kita pun harus punya hitungan teman-teman, agar setidaknya kita tidak mengalami kebuntungan atau kerugian teman-teman ya. Sudah 1 tahun kita capek, tidak dapat apa-apa, kan langkah sayang teman-teman ya, bisa berakibatkan kita lemes, patah semangat ya. Oke, mungkin hanya ini teman-teman ya. Saya ucapkan selamat beraktivitas buat semua petani, khususnya pekebun kopi. Semoga kita diberikan kesuksesan ya, setidaknya kita mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan teman-teman. Intinya tetap tekun dalam merawat ya, menjalani setiap usaha kita, sabar dalam prosesnya teman-teman ya, dan jangan lupa iringi doa dalam setiap usaha kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita mendapatkan hasil yang dapat berkah ya, manfaat untuk keluarga kita. Berkah manfaat itu seperti apa yang saya rasakan teman-teman, sedikit banyak penghasilan kalau diberikan keberkahan, kemanfaatan ya, apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita tuju ya, dari rencana itu sendiri, insya Allah kita akan mendapatkan, kita akan bisa memiliki dari harapan itu teman-teman. Tidak mesti panen banyak ya, hasilnya panennya banyak orang yang hasilnya panennya banyak tapi enggak kebagian, enggak jadi apa-apa teman-teman. Nah makanya dari itu saya sering mengatakan iringi doa dalam setiap usaha kita, karena itulah kuncinya. Mudah-mudahan dengan seperti itu teman-teman ya, hasil kita itu akan diarahkan ya, sehingganya kita akan benar-benar merasakan penghasilan itu ada teman-teman ya. Oke, mungkin hanya ini ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya ya. Saya tidak pintar, saya tidak mahir dalam bertani, hanya bermodalkan pengalaman dari setiap apa yang saya lakukan ya, dari rutinitas saya sehari-hari memang sebagai petani pekebun ya. Oke, mungkin hanya ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe ya. Semoga saya dan sampean selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha kita. Oke, saya akhiri, tetap semangat hadapi prosesnya teman-teman. Salam satu tani. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.